Nabi Isa alaihi salam. 600 tahun sebelum kelahiran Nabi. Ini Rasul mulia. Mukjizatnya dahsyat. Lahirnya misteri. Wafatnya pun misteri. Mukjizatnya luar biasa. Mukjizat para nabi disesuaikan dengan masanya. Masa Nabi Isa kedokteran luar biasa, dahsyat. Ini sembuh, ini sembuh, ini sembuh dengan izin Allah. Tapi ada satu penyakit, beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ada kolera, susah disembuhkan. Ada yang paling parah, sulit disembuhkan. Maka Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah langsung dengan tangannya. Sentuh, usap, sembuh. Urap, sembuh. Dalam bahasa Arab diusap disebut dengan masaha. Yang punya usapan disebut dengan al-masih. Bahasa Latinnya disebut dengan Mesia. Masih, al-masih, Mesia, Isa alaihi salam. Usap, sembuh. Nabi Isa sakit gigi, usap, sembuh. Nabi Isa ada yang buta, usap, sembuh. Pokoknya dokter bangkrut dah saat itu. Habis. Bahkan yang meninggal dengan izin Allah, biiznillah. Bangun. Bangun, bicara, meninggal lagi. Nabi Isa alaihissalam. Yang dahsyat punya mukjizat, Rasul yang sangat dahsyat, Nabi yang dimuliakan, Allahu Akbar. Statusnya tidak menghentikan beliau untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan status Nabi Muhammad begitu istimewa, mustahil Nabi Isa bermohon kepada Allah dan langsung memberi kabar gembira kepada umatnya. Selevel Nabi Isa 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diabadikan dalam Al-Quran 6 abad, 600 tahun sebelum kelahiran Nabi. Diabadikan dalam Al-Quran di surah As-Saff ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Memberikan kabar gembira kepada umatnya langsung seketika. Wa mubasysyira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, saya kasih kabar gembira kalian semua ya, kasih kabar gembira. Setelah saya ini selesai jadi rasul, nanti akan datang rasul terakhir. Lebih hebat daripada saya. Lebih takwa dibandingkan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya bahas di akhir kenapa Nabi Isa menyebut nama Ahmad bukan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi prinsipnya ini menarik nih. Ini Nabi Isa ngasih kabar ke umatnya. Menariknya kabarnya kabar gembira. Saya kasih kabar gembira ya. Cek nih. Hukum manusia selalu memberikan kabar gembira kalau bayinya sudah lahir. Hampir tidak ditemukan ada orang memberikan kabar gembira, bayinya belum lahir. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, saya akan punya anak. Namanya Abdurrahman. Kapan lahirannya? Ntar habis nikah. Habis nikah. Mustahil orang ngasih kabar gembira, nyampaikan berita akikah, kecuali bayinya sudah lahir. Nabi Muhammad beda. Bayinya 600 tahun belum lahir. Orangnya sudah nyampaikan kabar gembira. Kalau bukan mulia Nabi ini, mustahil Nabi Isa mengatakan pada umatnya, saya kasih kabar gembira ya, akan datang Rasul setelah saya. Namanya Ahmad. Disebutkan langsung nama sifat yang melekat pada Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan mulia waktu kelahirannya, mustahil Nabi Isa merasa gembira. Lihat, Nabi Isa Ruhullah, Rasul paling mulia, dekat dengan Allah. Ibunya mulia, kakek neneknya mulia, dijamin surganya, dekat dengan Allah. Kakek neneknya, keluarga besarnya dibuatkan surat dalam Al-Quran, namanya surah Ali Imran. Ibunya punya surah ke-19, surah Maryam. Nabi Isanya dimuliakan, dicatat semua keluarganya, dijamin surganya. Merasa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Antum siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Nama keluarga antum nggak ada di Quran. Nama ibu antum nggak ada di Quran. Nama antum nggak dituliskan di Quran. Antum surga belum dijamin. Amalan berantakan, hisab menegangkan. Tidak gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapa antum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Sallu ala Nabi. Jadi ini yang pertama. Kalau anda ditanya tentang maulid waktu lahirnya Nabi, maka bukan sekedar menghafalkan lahirnya Senin, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Bukan sekedar itu. Anda mesti paham bahwa bulan, tahun, dan hari ini adalah tahun yang ditunggu-tunggu oleh para nabi-nabi sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, saya teruskan. Sekarang yang paling penting, apa hikmah kelahiran Nabi ini? Kita bicara maulud sekarang nih. Apa hikmah kelahiran Nabi ini? Sosok mulia ini. Yang saking mulianya dinanti-nantikan oleh nabi-nabi sebelumnya dan dianugerahkan kepada kita umatnya sampai dengan sekarang. Allahu Akbar. Ini Nabi ini saya tunjukkan lagi yang ketiga nih. Antum kenal Nabi Musa?
Oh, ya. Bagus dah. Sana ada yang kenal tuh. Luar biasa dah Tanah Abang ini. Ya, sana kenal Maryam, sini Nabi Musa. Besok kenal Firaun nanti. Ah, lihat sini. Musa mau berdakwah ke Firaun. Ini Firaun manusia kejam, zalim dan kejam. Hobinya bunuh orang. Bunuhnya gak sembarangan. Bukan sudah dewasa dibunuh, ditungguin setiap ibu yang sedang mengandung. Begitu lahir, ketahuan laki-laki, disembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Cara nyembelihnya, ambil, jatuhkan, gorok berkali-kali. Dalam bahasa Arab sembelihan itu ada dua. Satu nahara. Nahara itu menyembelih tanpa dijatuhkan seketika langsung. Makanya unta disebut dengan nahar. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar. Itu untuk unta. Unta itu disembelih tidak dijatuhkan. Ambil kemudian golok atau pisaunya, langsung unta dalam keadaan berdiri, baru kemudian langsung disembelih. Tapi kalau dijatuhkan seperti kambing, kerbau, sapi dan semacamnya, itu dijatuhkan, disembelih, disebut dengan zabaha. Zal-baha. Kalau sekali sembelihan disebut zabaha yadbahu zabhatan. Zibha, selesai. Tapi kalau berkali-kali, berikan tasydid. Zabbaha yuzabbihu, berkali-kali. Kalau keseringan, terus, hobi nyembelih berkali-kali. Pakai iya depannya, fi'il mudhari, yuzabbihu. Kalau nyuruh orang banyak, sebarkan nih. Sebarkan hobi nyembelih, tebarkan. Maka jamakkan pakai wawu dan nun, yuzabbihun. Nih Firaun hobinya. Begitu disampaikan akan lahir seorang bayi yang akan menaklukkan kekuasaan Anda wahai Raja Firaun. Kata Firaun, saya berikan dekret hari ini juga. Dampingi setiap ibu yang mengandung. Setiap ibu yang mengandung, dampingi oleh seorang algojo. Kalau lahir dia laki-laki, langsung jatuhkan. Gorok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Kalau perempuan, bebas. Diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-49. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun tuh satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling gede. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Perhatikan, orang sekarang paling banter cuma ngaku nabi. Fir'aun ngaku Tuhan. Ngaku nabi aja udah salah. Kata Nabi, la nabiyya ba'di, nggak akan ada nabi setelah saya. La-nya punya 3 hukum. 1 nafyi, kedua naksi, ketiga nahyi. Nafyi, tolak. Jadi kalau ada orang mengatakan saya nabi setelah nabi wafat, nggak usah aneh. Setelah nabi wafat sudah ada Musailamah al-Kadzab, ngaku nabi. Jadi kalau kekinian ada orang ngaku nabi, nggak usah aneh. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Itu. Kemarin tuh AM, tuh. Nabi dari Subang 2016 jualan tiket surga harganya 2 juta. Saya serius nih, saya diskusi sama MUI Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada persoalan, setiap bulan hampir ada nabi baru. Anda bayangkan tuh, anehnya setiap ada nabi baru ada aja pengikutnya. Dulu AM juga tuh, pelatih bulu tangkis ngaku nabi, tangkap polisi, tanya kenapa ngaku nabi. Saya ke Bogor pak, dapat wahyu. Oh, Anda bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dapat wahyu. Habis itu muncul S Bandung. Anda bayangkan, tukang cukur ngaku nabi, ada pengikutnya. Jakarta nggak mau ketinggalan ibu kota negara. Datang LE naik pangkat malaikat. Minta izin sama gubernur belakangan tuh yang kemarin pengen daratin malaikat Jibril di Monas. Tangkap polisi hukum 2 tahun. Polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Udah sini, kita dukung lah yang begituan. Kenapa sampai ke sini? La nabiyya ba'di. Kata Nabi, lah itu nanti ada istiqbal di dalamnya. Di depan nanti akan ada orang-orang ngaku nabi. Kalau ada yang ngaku, langsung aja la, tolak, la, nafi, tepikan. Naksi, kalau Anda terima, Anda ikuti, naksi berkurang keimanan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nahyi, ditolak, Anda dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa kufur. La nabiyya ba'di. Manusia sekarang ngaku nabi, Fir'aun ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tapi rahmat Allah sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Rahmat Allah mendahului murkanya. Dikirim langsung 2 orang nabi. Bayangkan, kita sampai sekarang nabinya cuma 1, nggak pernah lihat. Fir'aun nabinya 2. Kelihatan langsung.
Kalau Allah nggak sayang, nggak mungkin Allah kirim hidayah. Saya katakan pada anda semuanya, sifat Allah rahmatnya lebih tinggi dibandingkan dengan murkanya. Kalau ada pendosa sebesar apapun, sepanjang dia mau tobat, diberi jalan untuk pulang, untuk kembali. Anda mau dosa apapun, kalau anda terfikir mau tobat, diberikan kesempatan. Saya tanya pada anda, siapa yang hobinya bunuh orang? Ayo angkat tangan. Boleh, silakan angkat tangan. Ada polisi di luar tuh. Nggak ada. Siapa yang pernah ngaku Tuhan? Siapa yang ngaku Nabi? Tidak ada. Jadi kalau Fir'aun saja dengan level tadi masih diberikan hidayah, masa anda yang bukan Fir'aun tidak punya jalan untuk pulang? Karena itu maaf, ayo, yang pernah salah, pernah mabuk, pernah ini, pernah itu, tobat sebelum Allah wafatkan. Karena pasti ada jalan untuk kembali. Dikirim Nabi Musa dengan segala sifat kasar tadi. Apa kata Nabi Musa? Ini yang paling indah. Sebelum berangkat ke Fir'aun, beliau berdoa kepada Allah. Perhatikan doanya. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Lihat, bandingkan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa menghadapi Fir'aun berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan hatiku. Sehingga saat nanti Fir'aun itu banyak mencela aku dengan kata-kata kasar, aku tidak cepat marah. Karena orang-orang yang hatinya cuma sesempit gelas sini, dikasih garam dikit, dicelak satu huruf, dia bisa kemudian mendoakan yang buruk-buruk. Tidak nyaman dia. Kalau hati Nabi Musa sempit sesempit gelas, apalagi meleknya akhir TV, kemudian dicela oleh Fir'aun, langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, ini makhluk kurang ajar luar biasa, wafatkan aja sekarang. Wafat. Cuman nggak ada hikmah buat kita di kemudian hari. Maka luaskan ya Allah hati saya, kalau dicela saya terima. Saya tidak cepat marah. Tapi yang paling menarik, Musa berdoa Rabbi syrahli sadri, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak minta, langsung turun ayat, alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa minta Rabbi syrahli sadri, dikabulkan. Nabi Muhammad enggak minta turun ayat alam nashrah laka sadrak. Makanya ketika Fir'aun mencela dengan kata-kata, Nabi Musa sabar. Nabi Muhammad bukan cuma dengan kata-kata. Nabi Musa dilempari dengan kata-kata, sabar. Nabi Muhammad dilempari batu oleh orang-orang Taif. Kata-katanya, teriakannya, celaannya dengan batu. Apakah beliau membalas? Darah sudah mengalir di kepalanya, di tubuhnya. Tamengnya Zaid juga sudah mengalir darahnya. Berhenti istirahat di bawah naungan sebuah pohon. Saat itu turun malaikat penjaga bukit, penjaga dua bukit, langsung mengatakan, ya Muhammad ya Rasulullah, bermakna sallallahu alaihi wasallam, mujadaika ila sama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat tanganmu ke langit, mohonkan kepada Allah supaya saya himpit penduduk Taif dengan dua bukit ini. Apa jawab Rasulullah yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam? La fa innahum qaumun la ya'lamun. Alam nashrah laka sadrak. Jangan lakukan. Mereka itu bukan benci dengan saya. Mereka bukan bermaksud untuk menyakiti saya. Mereka tidak tahu saja. Kelak insya Allah saya bermohon kepada Allah agar muncul di kemudian hari orang-orang beriman dari bumi Taif, laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya, lalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan doanya. Ilahi, ila man takiluni? A ila qaribin yu'limuni? Am ila ba'idin yu'dhini? Fa ana radin ma lam taghdab alayya. Ya Allah, setelah derita yang aku alami ini orang-orang lempari, kemana lagi engkau aku akan perintahkan? Kemana lagi engkau akan memerintahkanku untuk berdakwah? Apakah tempatnya masih dekat? Di situ aku akan disakiti lagi? Ataukah masih jauh ya Allah? Di situ pun aku akan dicederai. Aku ridha ya Allah sepanjang kau tidak murka kepadaku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa Rabbi syrahli sadri dikabulkan, Nabi Muhammad tidak minta alam nashrah laka sadrak. Musa minta wa yassirli amri, mudahkan urusanku, dikabulkan oleh Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada Allah turun ayat wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Dikatakan mulia sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahil. Mustahil. Disebutkan oleh Nabi Ibrahim, disebutkan oleh Nabi Isa, dan dimuliakan langsung dengan turunan sifat Nabi Musa alaihi salam. Apa
yang mulia dari Nabi Muhammad SAW, sehingga dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Digelari kemudian dengan Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi-nabi sebelumnya. Ikhwatul kiram, ada beberapa kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang malam ini coba kita keluarkan. Dan inilah hakikatnya mengikuti tuntunan Nabi dan menghadirkan sifat-sifat kemuliaannya dalam setiap waktu, khususnya pada hari-hari yang diketahui sebagai hari-hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini hakikatnya. Jadi kalau disebutkan maulid Nabi, hakikatnya bukan makan-makan. Hakikatnya bukan kumpul-kumpul semata. Hakikatnya bukan yang lain-lain. Tapi hakikatnya mengeluarkan keutamaan-keutamaan Nabi untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita sesuai dengan pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sepakat insyaAllah? Satu. Yuk kita mulai. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang pertama, yang disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya, harapan lahirnya adalah terletak pada penamaannya. Dengan namanya langsung diberikan isyarat untuk menunjukkan kemuliaannya. Nah, sekarang saya kasih kaidah sebentar. Nama di bahasa Arab itu ada dua jenis. Satu, nama zat namanya. Nama zat. Nama yang menunjukkan pada identitas seseorang. Misal, satu Asep, kedua Hasan. Saya panggil misalnya Asep, yang nengok siapa? Asep. Mustahil saya panggil Asep, yang nengok Hasan. Mustahil. Itu yang disebut dengan nama zat namanya. Kedua, nama sifat. Nama yang menunjukkan keutamaan atau kelebihan karakteristik yang melekat pada nama pemiliknya. Misal, ada orang jujur banget, dipanggil Al-Amin. Nah, itu nama sifat. Tidak menunjuk kepada zatnya, tapi menunjuk kepada sifat yang dominan pada dirinya. Di Arab itu biasa. Kalau yang dominan itu sifat-sifat utamanya atau bahkan jeleknya, maka biasanya ditambahkan abu di depannya. Itu tradisi jahiliyah. Abu, tapi tradisi yang baik. Contoh misalnya, maaf ya, baik ataupun buruk. Antum kenal Abu Hurairah? Oh iya kenal di mana? Malam ini agak aneh memang. Sana Maryam, ini Musa, Abu Hurairah. Baik. Abu Hurairah itu nama aslinya bukan Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Aslinya lagi itu Abdul Syams. Masuk Islam. Tadinya di Persia, kemudian masuk Kristen, kemudian pindah ke Islam. Nggak puas, mencari Nabi. 3 tahun sebelum Nabi wafat, pergi ke Madinah, mendengar ada Nabi, terpukau dengan Nabi, lantas masuk Islam. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian saat masuk Islam ganti nama jadi Abdurrahman. Apa sifat utamanya? Keutamaan sahabat ini, Abdurrahman ini, langsung mengerjakan apa yang Nabi perintahkan. Kata Nabi, hei, berbuat baik dengan sesama. Ya, kasih sayang dengan sesama, dengan hewan, dengan tumbuhan. Ayo, buktikan itu semua. Lantas kemudian orang ini pulang, beliau sahabat mulia pulang, singkat cerita bertemu dengan anak kucing kecil liar. Di dalam bahasa Arab, kucing dibagi dua. Ada kucing rumahan, disebut dengan kitpun. Diserap ke dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, cat. Kalau semakin jinak, namanya kitty. Dari bahasa Arab tuh, kitty tuh. Ya, makanya sekarang, kitty, Hello Kitty, kucing rumahan. Ya, jadi spray, jadi bantal, jadi macam-macam tuh, kucing rumahan. Nah, kalau kucing liar, disebut dengan hurratun, H besar. Hurratun, anaknya disebut dengan Hurairah. Allahu Akbar, begitu pulang mendapati seekor anak kucing kecil mengeong-ngeong mencari induknya. Tidak ditemukan, dibawa oleh beliau. Masya Allah, lapar disuapi, kedinginan diselimuti, dibawa kemana-mana, dimasukkan ke dalam jubahnya. Saking sayangnya dibawa kemanapun. Sampai kemudian satu kali berjalan berpapasan dengan Nabi SAW. Kanan ketika berpapasan, keluar anak kucing kecil yang mengeong-ngeong. Kata Nabi, Anta Abu Hurairah. Masya Allah. Anta Abu Hurairah. Kamu adalah bapaknya anak kucing kecil. Ah, ini maksudnya sifat yang melekat pada dirinya dominan. Kamu itu sangat sayang dengan anak kucing. Seperti seorang bapak sayang pada anaknya. Nggak ada yang sayangnya seperti kamu. Malam disuapi, diselimuti, dibawa kemana-mana. Masya Allah. Ada yang sekarang bapak-bapak ke Tanah Abang bawa anak kucing. Rapat bawa anak kucing. Nggak ada. Makanya peluang Abu Hurairah tertutup. Kalau Ummu Hurairah masih ada, Bu. Tuh. Abu Hurairah. Luar biasa. Di ketika melekat sifat-sifat itu, kalau melekat biasa, diberikan abu di depannya. Misal, ini ada nih, tidur melulu.
Pasar tidur. Masjid tidur. Pengajian tidur. Masya Allah. Sabnya paling depan lagi. Tidur. Tidur, naum. Orang tidur, nawam. Banyak tidur, abu naum. Pakai abu depannya. Cuma nggak setiap sesuatu bisa diberikan abu. Ya, awas. Yang banyak gosok-gosok, apa bisa nggak dikasih abu depannya, Ustaz? Abu? Gosok. Kalau sifatnya begitu dominan, sudah melekat pada dirinya, maka tidak perlu menggunakan abu lagi. Langsung dengan nama sifat yang melekat pada dirinya. Lihat. Kalau sifatnya berbuat baik dengan makhluk satu sifat saja. Misal, dia sabar, tapi kejujurannya kurang. Atau dia jujur, tapi kurang sabar. Maka orang Arab menyebutnya dengan mahmud. Unggul di satu sifat hubungan dengan makhluk. Sehingga orang memberikan pujian kepadanya dalam satu sifat itu. Tapi kalau dia ini, Allahu Akbar, dengan makhluk baiknya luar biasa. Kalau sabar, dia yang paling sabar. Kalau jujur, dia yang paling jujur. Kalau tawadu, dia yang paling tawadu. Kalau memberi, dia yang paling banyak. Jangankan dengan manusia, dengan hewan baik, dengan tumbuhan mulia. Maka bentuknya berubah jadi sirah mubalaghah, bentuk superlatif. Dari Mahmud jadi Muhammad. Nama Rasul ini, kenapa diberi nama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Surah ketiga ayat 144. Surah ke-33 ayat ke-40. Surah ke-47 ayat yang kedua. Dan surah ke-48 ayat ke-29. Disebut dengan namanya Muhammad. Untuk menunjukkan banyak pujian datang dari sekitarannya. Karena sikap baiknya terhadap orang-orang sekitarannya. Mulia. Mulia. Sampai disebutkan sifatnya yang melekat pada umatnya. Perhatikan baik-baik. Awas, hati-hati. Anda tidak disebut dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mewarisi sebagian dari sifat-sifat namanya itu. Langsung turun ayatnya. Quran surah ke-48 ayat 29. Perhatikan ayatnya. Muhammadur Rasul walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allahu Akbar. Kenapa disebut dengan nama Muhammad? Tahan. Karena beliau ini punya kepribadian yang sangat baik dengan lingkungan sekitarnya secara sosial. Dengan manusia tak terlukiskan. Apalagi umatnya yang sangat disayanginya. Dengan non-muslim, perintahnya luar biasa berkasih sayang. Kalau bukan dalam situasi perang, maka Nabi muliakan siapapun yang termasuk dalam kalangan dhimmi. Tidak dibedakan dalam hak-hak kemasyarakatan. Bahkan beliau motivasi kepada umatnya yang bertetangga dengan non-muslim agar berbagi dalam kebaikan-kebaikan dunia. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah tetangganya walaupun cuma, hafal banget kuahnya. Tapi cara bacanya jangan seperti itu. Awas, baca terjemahan dipraktekan. Kata Nabi, yang dibagi cuma kuahnya. Ente masak sop opor ayam. Opor ayamnya Anda makan, kuahnya kasih tetangga. Begitu ditanya, kok cuma kuahnya? Kata Nabi. Tuh, udah salah. Maksudnya kalaupun masak kuahnya saja, bagi supaya tidak negative thinking kepada Anda. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi mengatakan di hadis itu kalau tetangga Anda muslim saja? Tidak. Silahkan lihat bagaimana Nabi berbagi dengan lingkungan sekitarnya. Dipraktekan. Anda tetangga, boleh jadi tetangga Anda bukan cuma muslim. Ada yang non-muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Anda masak makanan, nyampe baunya, bagi. Ini rumah Anda. Ini Kristen, ini Muslim. Masak Anda. Begitu sampai baunya ke dia, langsung berikan orang pertama yang menerima masakan dari Anda. Ketuk rumahnya. Begitu keluar, sampaikan. Ini ada sedikit makanan yang saya masak. Dia berkata, kok tumben baik berbagi? Katakan kepadanya, bukan baik, tapi Nabi saya yang saya sayangi memerintahkan saya untuk berbagi. Nabi yang perintahkan saya untuk berbagi. Begitu disebutkan kalimat Nabi, meresap di jiwanya, dia buka tentang profil Nabi. Dia pelajari, dia dapatkan akhlaknya. Besar kemungkinan suatu saat dia akan datang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan dilewat. Nih masak. Yang ini non-muslim, ini muslim. Anda lewati, dikasih yang muslim. Begitu ini keluar, kayaknya bau sopnya enak ya. Emang enak sih, udah kita cobain. Cuman sayang, Anda kan kafir. Wow,
Nggak ada begitu. Silakan. Jadi kalau dengan non-muslim saja baik, apalagi dengan sesama muslim. Cuman sosok ini yang mulia. Sampai diabadikan dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau ini, jangankan saat hidupnya. Ada sampai riwayat, belum divalidasi. Ini riwayat mengatakan di ujung hidupnya, sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dibawakan kemudian air wudunya oleh anak pertama dari Abbas bin Abdul Muttalib namanya Fudail, kakaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka dalam keadaan itu beliau didatangi oleh malaikat. Kemudian melihat dalam keadaan beliau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berpaling keadaannya. Nabi memahami itu. Lantas dibacakan oleh malaikat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nabi orang mulia, diwafatkan dalam keadaan mulia, dengan cara yang sangat mulia, tapi dalam keadaan wafatnya yang terasa tentang keadaan umatnya. Yang hadir di sampingnya, itu ada istri tercintanya, ada putrinya, ada menantunya. Tapi Masya Allah, sebelum beliau wafat dalam keadaan wafatnya, lantas mengambil air wudhu itu, wafat dalam pangkuan Sayyidah Aisyah. Sebagian mengatakan, Allahu Akbar. Beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya Allah, jikalau engkau perkenankan, timpakan kepada aku seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut itu. Timpakan kepadaku saat ini, agar umatku kelak tidak merasakan lagi sakaratul maut dalam wafatnya. Ya Rabb, jikalau diperkenankan, timpakan rasa sakit dalam sakaratul maut kepada aku saat ini, agar umatku kelak tidak merasakannya lagi saat mereka wafat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma'anittum. Sangat dirasakan oleh beliau beratnya beban yang menimpa kepada kalian. Antum lapar, beliau yang rasakan. Antum sakit, beliau yang rasakan. Sahabat menderita, beliau yang rasakan. Bahkan dalam sakaratnya, beliau masih mengingat kepada umatnya. Harisun alaikum. Begitu peduli kepada kalian umatnya. Allah yang memberikan persaksian. Sampai malaikat turun saat dalam keadaan hidupnya. Merasakan bagaimana kasih nabinya kepada umatnya. Sampai dalam hadis, teman-teman sekalian, sahih. Sahih. Dalam karya Al-Mustadrak. Di Al-Mustadrak disebutkan, Jibril alaihissalam turun saat Nabi naik akan ke mimbarnya. Dalam 3 undapan mimbar itu, 3 tangga beliau akan naik itu. Bagian pertamanya ketika beliau akan naik, turun malaikat Jibril. Mengatakan kalimat yang sangat populer. Lihat kalimatnya. Biasanya Nabi Muhammad berdoa, Jibril yang mengaminkan. Ini Jibril yang berdoa, Muhammad SAW yang mengaminkan. Perhatikan kalimatnya. Bu'dan liman dzukirta indahu. Bu'dan. Riwayat lain, raghima anfu rajulin liman dzukirta indahu falam yusalli alaik. Muhammad sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat terhina seseorang yang disebutkan namamu di depannya tidak mampu bersalawat kepadamu. Seakan-akan Jibril ingin mengatakan, ini nabinya baiknya luar biasa, sayang dengan umatnya, memikirkan umatnya. Bagaimana cara umatnya berterima kasih kepadamu ya Muhammad? Maka jika ada yang tidak bersalawat ketika disebut namamu, rasanya dia tidak berterima kasih kepadamu karena sebuah pengorbananmu. Muhammad, kenapa disebut dengan Muhammad? Karena sifat baiknya yang meliputi dan melebihi semua makhluk-makhluk di zamannya. Muhammad. Jangankan pada manusia, hewan yang begitu mudah untuk disembelih, yang begitu gampang untuk dipotong, Nabi masih pikirkan. Hei yang mau nyembelih hewan, kata Nabi, jangan sakiti hewannya. Jangan berikan penderitaan saat disembelih itu. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian akan menyembelih, baguskan sembelihan. Dzibha, sekali sembelihan. Tajamkan pisaumu untuk menghilangkan penderitaan yang ada pada hewan saat disembelih. Fitrah hewan memang disembelih, dimasak, dimakan, tapi dalam menyembelih pun jangan hinakan, jangan berikan derita, jangan zalimi hewannya. Tajamkan pisaumu, dan dalam menajamkan pisau itu pun jangan dilakukan di depan hewannya.
Allah, begitu mau sembelih, kandidat selanjutnya, ayo sini. Oh, lihat ya, siap-siap. Nanti abang pelanin deh supaya cepat mati. Lihat, dosa. Tuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul. Jangankan pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan. Kata Nabi, hei, kalian yang dalam suasana perang, emosi berkecamuk, jangan sampai berbuat sesuatu yang dilarang. Hei, jangan sakiti orang-orang sepuh, jangan zalimi perempuan, jangan eksekusi anak-anak kecil. Allah, lihat, jangan hancurkan rumah ibadah, jangan cabut tumbuh-tumbuhan. Anda bayangkan, perang itu kan suasana berkecamuk, banyak emosi, banyak tumpah darah. Makanya ayat perang, surah perang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak buka dengan Bismillah, itu surah At-Taubah atau Al-Bara'ah. Kenapa? Karena awalnya dibuka dengan izin perang. Bara'atum minallah. Sekarang diizinkan kalian untuk melawan ketika kalian banyak dizalimi. Jadi jihad itu bukan melukai orang. Jihad itu melindungi kehormatan, mengangkat izzah, melindungi keimanan. Jadi jihad bukan menyakiti orang lain, tembak orang sembarangan, bom orang, bahkan dengan kalimat-kalimat takbir, itu tidak dibenarkan. Nah, bom Jalan Tamrin tuh, begitu kejadian saya di Lampung. Pertanyaan pertama dari hadirin, Allahu Akbar, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya lihat orangnya, saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Nah, sama. Coba lihat ayat perang. Perang itu kan nggak ada rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rahman, ada rahim. Semua rahmat. Nggak ada orang perang pakai sayang. Pernah dengar, pernah lihat orang perang pakai sayang? Izin nembak ya. Sakit nggak? Maaf ya. Oh, nggak ada. Tembak, bom. Suasana seperti itu kata Nabi, jangan cabut tumbuhan. Bayangkan. Suasana emosi, jangan cabut tumbuhan. Makanya sebagian ulama hadis mengatakan, maaf ya, dalam suasana perang saja, tumbuhan dilarang untuk dicabut, pepohonan dilarang untuk ditebang. Maka kalau ada orang dalam suasana damai, senang nyabutin pohon, senang bikin hutan gundul, itu dosanya 2 kali lipat dari orang-orang yang biasanya. Hati-hati. Hati-hati. Muhammad pada manusia baik, pada hewan mulia akhlaknya, pada tumbuhan bagus sayangnya. Maka kenapa disebut dengan nama Muhammad? Untuk memberikan kesan nama-nama ini. Karena itulah Anda umatnya. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad, apalagi Anda senang dengan Nabi Muhammad, cinta pada Nabi Muhammad, dicari kapan beliau lahirnya, dipraktekkan kemudian. Apa inti utamanya? Inti utamanya bukan sekedar datang, kumpul dan sebagainya. Inti utamanya buktikan cinta itu dengan mempraktekkan tuntunannya. Apa tuntunan pertama? Turun Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Hei, Muhammad itu bukan sekedar manusia, tapi Rasulullah, utusan Allah. Manusiaannya bisa wafat, tapi risalahnya abadi sampai dengan selesai kehidupan dunia ini menghadap kepada Allah. Apa di antara risalahnya? Lihat. Walladzina ma'ahu. Dan semua orang yang mengaku sebagai umatnya. Alladzina ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ingat, isim mausul menunjuk kepada semua kalangan tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, cukup, apapun itu. Perhatikan. Siapapun yang mengaku bersamanya, wawunya ma'iyah. Enggak pakai wawu, langsung ma'ahu. Artinya baik hidup bersama beliau ataupun beliau sudah wafat tapi mengaku mengikuti tuntunan beliau. Maka buktikan semua sifat umat itu dengan memiliki sifat-sifat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Perhatikan terusannya. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap segala penyimpangan dan buktikan saling berkasih sayang dengan sesamanya. Jadi kalau Anda merasa umat Nabi Muhammad cinta dengan Nabi, menghadirkan keadaan-keadaan Nabi, maka buktikan bukan cuma sekadar dengan kumpul-kumpul, maka buktikan semua nama yang melekat dengan sifat itu, buktikan dalam praktek kehidupan kita. Jadi kalau sekarang ada yang kumpul menuliskan Maulid Nabi, tapi sifatnya tidak seperti nama yang melekat pada nama Nabi, ada yang salah dengan pertempurannya. Ada yang salah dengan pertemuannya. Karena Anda pulang dari sini, pulang belajar tentang Nabi, praktekkan nama Nabi, praktekkan sifat yang melekat pada nama Nabi. Kata Nabi, hei, saling berkasih sayang. Berkasih sayang.
Kalau ada orang, maaf ya, maaf, datang belajar, mendekat, belajar Quran, belajar hadis, belajar sunnah, tapi saat yang sama mencela kepada saudaranya, saling menjelek-jelekan dengan orang lain, senang berselisih, itu tandanya dia tidak dimasukkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Ayatnya langsung yang turun mengatakan walladzina ma'ahu. Dibayangkan, Quran mengatakan sesama muslim bersaudara, sayangi. Jangan saling cela, jangan berselisih, jangan cari aibnya, jangan memberikan gelar yang tidak pantas. Turun langsung Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, imannya dipertaruhkan tuh. Kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, artinya amalannya mempertaruhkan iman kita di situ. Ya, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Ayyuha 150 kali. Ayyunya, ingat, ya-nya nida, ayyunya taukid, hanya tanbih. Alladzina 1080 kali. Ya ayyuhalladzina amanu 68 kali. Disebutkan dalam Al-Quran. Maaf, 89 kali. Begitu disebutkan, lihat cara bacanya. Ya, hei, saya panggil kalian yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha, saya tegaskan, saya peringatkan. Alladzina, semua orang tanpa kecuali. Amanu, yang merasa beriman kepadaku, pada Allah. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Awas. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan bergibah. Jangan gosip. Bu, jangan gibah, jangan gosip. Saya enggak, Ustaz. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh, yang itu tuh. Oh. Dosa. Awas. Gosip dilarang, mencela dilarang, berselisih dilarang. Jika ada umat Nabi Muhammad ikut kumpul, ikut kemudian ta'lim, ikut bahkan beri nama maulid sedang mencela, itu tandanya, maaf, dia belum mendapatkan hikmah penamaan dari Nabi Muhammad SAW. Jelas sampai sini? Maaf ya, maaf nih. Buka hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Orang yang senang mencela bukan hanya bermasalah sebagai umat Nabi Muhammad, tapi ketika dia mencela itu seketika langsung pahalanya dipindahkan pada orang yang dicela. Anda keluar dari sini, tiba-tiba Anda cela orang. Lihat tuh, Muslim peci janggotan lagi. Nggak mau ikut kita nih, kayak ahli surga aja. Iya ya, terlampau soleh dia. Masya Allah. Begitu Anda bicarakan, pahala Anda ta'lim malam ini langsung pindah ke orang itu. Pindah seketika. Tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Diambil pahala yang ini dipindahkan kepada orang yang dicelanya. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya, maka diambil dosa orang tadi ditimpakan kepadanya, fatuliha finnar, maka dilemparkan ke neraka. Maka yang pertama, hikmah kenapa disebutkan Nabi ini adalah supaya kita meneladani sifat-sifat kemanusiaannya yang memberikan kasih sayang dengan lingkungan. Siap berkasih sayang dengan sesama? Siap menghormati dengan sesama? Siap memuliakan tetangga kita? Kerabat kita? Karena itu buktikan. Pulang dari sini tertib. Jangan sakiti hak-hak orang di jalan. Bahkan nanti datang ke majelis taklim yang lain rapi. Bantu polisi di jalan tugasnya. Tenang keadaan. Buktikan Anda umat Nabi Muhammad. Jangan semua dilanggar. Motor kenceng-kencengan. Ya polisi menunaikan tugas. Sprit. Berhenti. STNK? Ada Pak. SIM? Ada. Mau kemana? Taklim. Siapa? Sadadi. Sadadi lagi. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa enggak bos? Saya nggak tahu ada Bapak. Sudah. Katanya umat Nabi Muhammad. Ya sudah lewat. Makasih Pak. Jangkrik bos. Lewat. Cepat dikit ya. 2. Kita baru 10% nih. Ya. Tenang sampai jam 12. Nah, insya Allah jam 9 selesai. 2. Ahmad. Tahan. Ini saya mau Anda amalkan apa yang kita pelajari malam ini. Siap mengamalkan insya Allah? Ya. Saya tidak ingin dikesankan dengan kumpul-kumpul semata. Tidak. Kita ini ta'lim. Kita sedang belajar malam ini. Buktikan kecintaan kita pada Nabi. Jadi pulang dari sini, cek. Yang punya masalah dengan ibunya, selesaikan. Anda umat Nabi Muhammad. Jangan sampai datang ke sini ibu Anda menangis karena Anda. Yang punya masalah dengan ayahnya, selesaikan. Punya masalah dengan istrinya, selesaikan. Punya masalah dengan suami, selesaikan. Dengan anak, tuntaskan. Dengan tetangga, bereskan. Jangan sampai Anda wafat, punya masalah dengan hubungan kemanusiaan, dan malu saat berjumpa dengan Rasulullah SAW. 2. Ahmad. Kenapa Nabi Isa menyebut dengan nama Ahmad, bukan dengan nama Muhammad? Ikhwas sekalian, Ahmad itu bentuk superlatif mubalaghah dari kata Hamid. Hamid sifatnya vertikal.
pujian yang datang dari dalam keluar ke atas ke Allah. Jadi kalau ada seorang hamba rajin ibadah, tapi satu jenis saja, misal rajin tahajud, tapi puasa belum rajin, maka orang Arab menyebutnya dengan hamid. Rajin puasa, tapi tahajud belum konsisten, hamid. Tapi kalau dia tahajudnya rajin, puasanya dikerjakan Senin, Kamis, Ayyamul Bid, kadang-kadang puasa Daud, baca Qur'annya luar biasa, puasanya dikerjakan, sedekahnya lebih banyak dibandingkan orang lain, maka berubah sifatnya dari Hamid jadi Ahmad. Kenapa Nabi Isa alaihissalam menyebut beliau dengan sifat Ahmad bukan Muhammad? Alhamdulillah. Karena di kitab-kitab sebelumnya sudah ada ramalan bahwa Nabi terakhir yang datang akan punya sifat kasih yang dalam kepada makhluk sekitarnya. Nah, Nabi Isa itu punya kemiripan dengan Nabi Muhammad. Sifat kasihnya itu begitu dalam. Beliau dikenal dengan ajaran kasih. Nabi Isa, Yesus, Mesiah, Al-Masih. Nabi, Rasul. Nabi dan Rasul. Tapi kasihnya begitu dalam kepada makhluk. Jalan, teman-teman sekalian. Di jalan melewati pinggir sungai. Dengan muridnya. Ada bangkai di situ, bangkai binatang. Kata muridnya, guru, begitu bau sekali itu bau bangkai. Bangkai itu baunya bau sekali, nutup hidung. Kata Nabi Isa alaihissalam, lihat giginya, begitu putih dan bersih. Muridnya menunjuk pada bau bangkainya, Nabi Isa menunjuk pada kemuliaan gigi bersihnya. Kata muridnya, kenapa guru mengatakan demikian? Kata Nabi Isa, karena manusia hanya akan mengatakan apa yang difikirkannya. Kalau pikirannya buruk, keluar yang kotor. Kalau pikirannya baik, maka keluar yang baik. Maka muncul kata-kata hikmah. Kata-kata itu bagaikan teko. Itu ada airnya, di situ keluar dari moncong tekonya. Kalau kopi, keluar kopi. Kalau bening, keluar bening. Nabi Isa alaihissalam. Muridnya, umatnya mengira ini Nabi yang terakhir. Karena diberikan gambaran di kitab sebelumnya, sayang dengan makhluk. Punya ajaran kasih luar biasa. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Isa, Nabi terakhir bukan saya. Rasul mulia itu bukan saya. Saya memang punya kemiripan dengan beliau, tapi saya berikan kabar gembira kepada anda sekalian. Mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu. Datang seorang Rasul setelah saya. Bukan Muhammad, nama Arabnya yang punya kesamaan sifat dengan saya. Tapi punya nama khusus yang sifatnya melebihi saya dan nabi-nabi sebelumnya. Dialah Ahmad. Menunjukkan sifat ibadahnya kepada Allah begitu dalam. Ini Nabi madmunun bil jannah, dijamin dengan surga. Ini nabinya belum meninggal, satu surat menjamin surga turun. Inna a'tainakal kautsar. Turun langsung. Innanya taukid, pakai domirnya nahnu, menunjuk kepada keta'ziman, ta'zimun nafsi. Inna, kata Allah, dengan segala keagunganku, dengan segala kehebatanku, saya ingatkan, saya kuatkan taukid inna. A'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah hadiahkan kepadamu, hadiahkan fi'ilnya madhi li ifadatil mustaqbal. Kami telah berikan, telah. Jadi Nabi itu belum wafat telah mendapatkan anugerah. Kami telah siapkan untukmu satu surga dengan kenikmatan yang banyak. Nabinya belum wafat, surat surga sudah turun untuk menjamin surganya. Ma'sumun minal maksiat, dijaga dari maksiat. Ini Nabi dijamin surga, dijaga dari maksiat. Nabi paling takwa, paling soleh. Khuluqul Quran, akhlaknya Quran. Turun pujian langsung dari Allah di surat Al-Qalam itu. Tapi tidak menghalangi beliau untuk maksimal ibadah kepada Allah. Al-Bukhari buka nomor hadis 2008 sampai 2010. Kesaksian dari istri tercintanya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Kedatangan 3 orang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhum jami'an. Ja'u ila Sayyidati Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Datang kepada Sayyidah Aisyah, fasalu an sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidah Aisyah? Allahu akbar. La tas'alu. Lihat, an husnihinna wa tulihinna. Aduh, enggak usah ditanya deh tentang bagus dan panjang bacaannya. Enggak usah ditanya tentang bagus dan panjang bacaannya. Karena beliau ketika sedang istirahat tertidur, kemudian saat dalam tidurnya beliau tangannya bergeser, tiba-tiba terkena kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang salat malam. Pernah kebayang nggak nih ahli surga, orang mulia, pemimpin besar di muka bumi, diletakkan nomor 1 pimpinannya, nomor 1 yang menulisnya non muslim, letaknya nomor 1, paling mulia di sisi Allah, raja di raja dalam kehidupan manusia, pemimpin tertinggi, Rasul mulia. Ketika sholat malam, istrinya tidur, tangan istrinya kena kaki suaminya.
Saya tanya pada antum, artinya istrinya itu tidur di kasur atau langsung tuh dekat dengan lantai? Mustahil kalau di kasur atas, yang kena pasti pahanya, ini kena kaki bagian bawah. Allahu Akbar, ini menunjukkan kesederhanaan hidupnya. Saya tanya pada antum, kalau ada istri tidur, tangan bergeser, kena kaki suami sedang sholat, ruangannya sempit atau luas? RS7. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Nabi, dunianya sederhana. Jadi saya tanya, Nabi itu miskin atau kaya? Miskin atau kaya? Oh, kaya. Kata siapa miskin? Kalau sedekah paling banyak sedekahnya. Silakan cek, sedekah paling banyak sedekahnya. Kalau dalam hidup urusan dunia paling sederhana dalam kehidupannya. Begitu bangun beliau melihat kaki Nabi sudah bengkak. Bengkak rakaat pertama. Sendu beliau. Begitu salam ditanya, lima hakadha bima ma'na. Kenapa mesti seperti ini ya Rasulullah? Apa jawabnya? Kata Sayyidah Aisyah, alam takun badbuna, alam takun ma'suma. Bukankah Anda dijamin masuk surga? Anda dijaga dari maksiat. Kenapa masih seperti ini? Santai aja Nabi jawab. Afala akunu 'abdan syakura? Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur dengan semua nikmat itu? Sekarang 3 orang nanya, bagaimana sifat sholatnya? Dari pengalaman itu kata Sayyidah Aisyah, aduh enggak usah ditanya deh panjang dan bagusnya. Saya aja sampai sedih ngelihatnya dan sulit untuk mengikutinya. Penasaran 3 orang ini, besok-besok Nabi sholat diikuti, sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah al-Yamani setelah itu, Allahu Akbar, tidak ada yang paling nikmat kecuali sholat di belakang Nabi. Ya Allah. Begitu baca ayat tentang doa, berhenti beliau berdoa memohon kebaikan. Baca ayat surga, bermohon surga untuk umatnya. Baca ayat neraka, bermohon ya Allah, jauhkan umatnya dari neraka. Minta nikmat. Tanpa sadar, rakaat pertama sudah 100 ayat Al-Baqarah. Baru rukuk. Masya Allah. Diceritakan ke teman-temannya, Abdullah bin Mas'ud penasaran. Datang keesokan harinya, sholat di belakang Nabi. Ternyata benar. 100 ayat nikmat, dikira ruku, nyambung Al-Baqarah sampai selesai, 286 ayat. Dikira ruku, nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru ruku, rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Ruku. Luar biasa. Besoknya 3 orang ini gak ikutan lagi. Tuh. Apa capek? Bukan. Oh, jangan salah. Cara berpikir sahabat bukan dengan kita seperti sekarang, bukan. Mereka kullu mu'dul. Awas, di ilmu hadis, di mustalah disebut kullu mu'dul. Ini orang-orang baik. Dia jangan berprasangka buruk dengan sahabat. Apa sifat mereka ketika tidak mengikuti Nabi? Kata Abdullah bin Mas'ud, bukan capek, tapi saya itu selalu melihat di posisi ayat mana Nabi akan ruku. Saya sering menerka, kayaknya yang ini ruku. Ternyata bukan. Kayaknya yang ini ruku, ternyata bukan. Saya khawatir karena sering menduga kapan Nabi ruku, saya tidak khusus sholatnya. Akhirnya saya berpisah dengan Nabi, tapi saya ambil manhajnya. Beliau paham, kalau Nabi akan banyak ayat yang dibaca karena lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sepeninggal Nabi, orang-orang ini termasuk sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, baca tuh kitabnya Imam An-Nawawi. Sebelum mengarang Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, beliau menulis kitab At-Tibyan. Coba lihat yang karangan Darul Kutub Al-Islamiyah, warna merah marun tuh, halaman 37, paling kanan sebelah atas, paragraf pertama dari 1 sampai 3. Itu disebutkan sepeninggal Nabi, sahabat-sahabat ini masih sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Siapa yang tidak kenal dengan Utsman bin Affan? Yang kayanya luar biasa, asetnya sampai sekarang masih ada. Abdurrahman bin Auf yang bekerja sampai dengan kapaknya terbuat dari emas, kaya, tapi malamnya tidak menghentikan mereka untuk ibadah kepada Allah sampai khatam Quran. Tapi puncak dari semua itu Ahmad, Rasul mulia ini. Allahu Akbar. Jamin surga, jaga dari maksiat, masih sanggup salat malam rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Salat ahli surga, surga tertinggi, dekat dengan Allah, pujian datang, imam besar, Masya Allah, tahajud rakaat pertama sampai kakinya bengkak. Ada orang Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Masya Allah, cita-cita surga Firdaus. Nabi salat malam kaki bengkak, ini bangun malam mata bengkak. Dan mengaku sebagai umat Nabi yang mengharapkan surga jauh. Maka dari itu ketika Anda bicara maulid dan maulud, ini bukan perkara tentang berkumpul, bukan sekedar ta'lim, bukan sekedar pengajaran. Karena orang-orang dulu ketika mengumpul untuk membahas Nabi, sampai muncul dhibah,
sampai muncul Barzanji dan sebagainya. Itu bukan kitab nyanyian. Bukan kitab nyanyian, jangan salah tuh. Itu kita memperkenalkan tentang kehidupan Nabi. Cuman persoalannya sekarang, yang banyak baca nggak memahami isinya. Kalau antum baca, ini semua perjalanan kehidupan Nabi. Coba Biba baca tuh. Mula-mula doa, sholawat kepada Nabi, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada orang-orang soleh. Itu doa semua tuh. Habis itu perjalanan kehidupan Nabi. Kalau antum baca, pelajaran tuh. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi memperkenalkan itu semua. Dibangun nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau anda ingin menghidupkan Nabi, menghidupkan sunnah Nabi maksudnya, menghidupkan kecintaan pada Nabi, praktek semua nilai-nilai tadi. Tunjukkan anda umatnya Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Bangun malam, tahajud, tunaikan. Besok sunnah puasa, Senin kalau belum bisa. Kamis tambahkan kalau terbiasa. Tambah ayamul bid kalau sudah terbiasa. Puasa Daud, puasa Daud, puasa Daud. Puasa. Tingkatkan ibadah. Jangan ditukar. Orang puasa Daud, Allahu Akbar. Orang puasa Daud, antum sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak, ya. Dan seterusnya. Jadi ini bagian yang pertama. Sebetulnya ada 4 lagi tuh. Ya 4 lagi. Cuma saya tanya nih. Ini ada bagian yang paling penting ya, yang terakhir nih. Saya bahas itu atau saya jawab pertanyaan? Bahas atau jawab pertanyaan? 1 apa 2? Ya sudah, simpan nih sebentar. Yang terakhir, kalau ada orang membuat tulisan maulid atau maulud, tadi ingat di awal pembahasan saya mengatakan doa tentang maulid didoakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Masih ingat? Mereka mengharapkan kelahiran Nabi, yaitu maulid Nabi. Lahirnya dekat di Ka'bah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekarang perhatikan, apakah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail hanya berdoa di kedatangan Nabi saja? Tidak. Tapi beliau berdoa dengan misi yang dibawanya. Seakan-akan tidak sempurna maulid Nabi kecuali dengan membawa misi-misi yang disebutkan ini. Seperti Anda tidak sempurna kemudian membahas maulid Nabi kecuali mempraktekkan misi-misi yang disebutkan ini. Apa misinya? Ini yang paling menarik. Diminta 4, dijawab 5. Minta 4. Lihat nih doanya. Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. 1. Yatslu alaihim ayatika. 2. Wa yu'allimuhumul kitab. 3. Wal hikmah. 4. Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nah, sekarang saya berakhir. Dijawab oleh Allah, langsung memberikan pesan. Saya tidak hanya mengabulkan doa kelahiran Nabi ini, maulid Nabi, tapi saya minta semua yang datang mendapati maulid Nabi ini, lahirnya Nabi ini, mempraktekkan apa yang saya berikan. Lihat jawaban Allah. Diminta 4, dijawab 5. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Paling kanan sebelah bawah. Lihat jawabannya. Dijawab setelah 30 generasi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kama arsalna fikum. Sekarang, sebagaimana kami telah utus seorang rasul dari kalangan kalian. Dulu, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Dijawab, kama arsalna fikum. Awas. Rasulan minkum. Kami telah utus sekarang rasul dari kalangan kalian. Kami jawab doanya. Maka kalau kami sudah jawab doanya, kewajiban kalian mengamalkan apa yang kami perintahkan sekarang. Anda mengharapkan maulid Nabi, Nabinya sudah lahir. Nabi sudah berdakwah. Nabi sudah menyampaikan risalah. Sekarang kata Allah, saya tuntut dari Anda 5 hal yang Anda harus buktikan sebagai kecintaan Anda kepada Nabi SAW. Apa itu? 1. Yatslu alaikum ayatina. Dia akan menyampaikan kepada kalian ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah dikumpulkan isinya Al-Quran. Kumpulan ayat disebut dengan Al-Quran. Jadi kalau Anda mencintai Nabi SAW, apalagi Anda menulis membahas tentang maulid Nabi, maka buktikan kecintaan Anda kepada Nabi dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Mulai sekarang punya program. Ayo, punya program. Maaf ya, maaf. Mulai besok, coba siapkan. Berapa ayat yang akan Anda baca? Dari sekian ayat yang sudah Anda baca, berapa yang sudah Anda pahami? Jangan-jangan sampai sekarang sering baca Quran tapi tidak paham isinya. Yang ketiga, maaf, dari sekian Anda hidup sampai sekarang, berapa ayat Quran yang telah Anda siapkan untuk dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena saat Anda masuk surga, hal pertama yang Allah mintakan Anda sebelum ke surga adalah membaca ayat Quran yang biasa Anda bacakan saat di dunia. Baca At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Ketika Anda akan ke surga insyaallah, maka perintahnya Iqra waqar fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika.
bacakan Quran yang biasa Anda bacakan saat di dunia, karena tempat kamu di surga itu akan bersamaan dengan berhentinya kamu membaca ayat Al-Quran. Jadi kalau nanti kata para ulama, ada banyak orang menyesal saat masuk surga. Menyesal masuk neraka, biarkan. Menyesal ke surga, itu yang luar biasa. Kenapa? Ada orang yang baca wa ulaika humul muflihun, berhenti. Temannya baca 10 ayat, dia katakan, ya Allah, kenapa saya enggak baca 10 ayat saat di dunia? Karena semakin naik, semakin tinggi, semakin indah lagi surganya. Yang 10 menyesal, ya Allah, kenapa tidak sampai 20? 20 menyesal, ya Allah, kenapa enggak sampai 1 juz? Perhatikan anak-anak Palestina. Yang banyak yang syahid itu. Para penghafal Quran. Kalau sudah 30 juz, mereka akan bercanda dengan temannya yang baru 20 juz, 25 juz, 15 juz. Kata yang 30 juz, nanti kalau saya sudah sampai atas, saya dadahin kamu di bawah ya. Anda ada di mana? Buktikan. Dan demi Allah saya katakan, begitu Anda dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan turunkan kemuliaan kepada Anda, di keluarga Anda, dan di lingkungan tempat Anda tinggal. Al-Quran turun lewat malaikat Jibril, naik pangkat jadi Sayyidul Malaikah. Al-Quran turun lewat Nabi Muhammad, naik pangkat jadi Sayyidul Anbiya. Al-Quran turun di bulan Ramadan, Ramadan jadi Syahrul Mubarak. Al-Quran turun di hari Jumat, Jumat naik jadi Sayyidul Ayyam. Al-Quran turun di satu malam, malamnya Lailatul Mubarakah, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Al-Quran turun di Mekah, dimuliakan Mekah. Dibawa ke Yathrib, berubah nama jadi Madinah Munawwarah. Demi Allah saya katakan, anak Anda yang hafal Quran, bapak ibunya mendapatkan bagian kemuliaannya. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya ikut haji. Kamil Ahmad hafal Quran, ibunya ikut haji. Silakan, pendampingnya, tetangganya, gurunya, semua mendapatkan keberkahannya. 2. Wa yuzakkihim. Siapa yang mencintai Nabi, maka buktikan dengan membersihkan keadaan dirinya. Jadilah Anda orang-orang yang punya akhlak mulia. Mustahil. Maaf, pengikut Nabi Muhammad bukan cuma rajin salatnya, rajin puasanya, rajin kemudian ibadahnya, tapi tunjukkan akhlaknya pun mulia. Siap insyaallah? Wa yu'allimuhumul kitab. Cara memahami Al-Quran, baca hadis. Saya tutup sampai sini, perhatikan baik-baik. Cara baca hadis, saya akhiri, cara baca hadis tidak harus Anda kemudian jadikan sebagai koleksi bacaan, baca awal sampai akhir. Caranya, Anda bisa keluarkan sesuai dengan profesi Anda. Saya kasih contoh nih. Kitab hadis paling populer apa namanya? Karangan siapa? Imam Al-Bukhari. Apa namanya? Sahih Al-Bukhari. Bukan Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Ya, Imam Al-Bukhari mengarang kitab namanya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Ulangi. Nah, disingkat di Sahih Al-Bukhari. Maksudnya gini, saya bukan ingin menunjukkan saya hafal, bukan. Nama kitab itu menunjukkan makna isi kitabnya. Makanya kalau ngaji kitab jangan langsung ke isinya. Bahas kenapa diberi nama ini, kenapa Bulughul Maram, kenapa Subulus Salam syarahnya, kenapa Riyadhus Shalihin, kenapa ini, kenapa itu, kenapa Hadis Sari. Ya, pengantar dari Syarah Fathul Bari itu, kenapa namanya Hadis Sari? Ada maknanya. Al-Jami As-Sahih Al-Musnad. Jami, kata Imam Al-Bukhari, kitab saya ini jami, mencakup semua aspek-aspek pembahasan secara umum. Di dalamnya ada 97 pembahasan, 97 kitab. Nah, 97 ini tidak harus Anda baca dari awal sampai akhir. Bisa Anda baca sesuai dengan kebutuhan Anda. Misal, contoh, Ustadz, saya ini imannya kadang naik turun seperti lift. Kadang naik ke atas, turun ke bawah. Kalau lagi naik, semangat ibadah, turun, lemas ibadah. Bagaimana cara naikin iman supaya nggak turun-turun? Maka keluarkan ayat Qur'annya, buka kitab Al-Bukhari, bab yang pertama, Kitabul Iman, 57 hadis. Itu aja pelajari. Dalami. Maka Anda akan mendapatkan perubahan. Iman naik gak turun-turun. Ustaz, saya pelajar penuntut ilmu. Ada enggak kitab tuntunan menuntut ilmu? Supaya ilmunya mudah dipahami, cepat ingat, sulit lupa. Buka kitab kedua, Kitabul Ilmi. Ustaz, saya pedagang. Buka Kitabut Tijarah. Ustaz, saya birokrat. Buka Kitabul Imarah. Ustaz, saya ibu rumah tangga. Buka Kitabul Usrah. Ada semua 97 pembahasan. Itu tafsiran dari ayat Quran. Dulu oleh Nabi dijelaskan, ditangkap oleh sahabat, diajarkan, ditulis oleh para ulama, dituliskan di kitab. Kitab itu berisi panduan. As-Sahih, isinya sahih. Mustad sampai ke Nabi. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pekerjaan Nabi saya tuliskan di kitab saya. Wa sunani, sunnah-sunnahnya, wa ayyami, dan kesehariannya. Wa yu'allimuhumul kitab. Ayo pelajari itu. Jadi kalau Anda ingin jadi ayah yang baik, buka pelajaran tentang ayah. Keluarkan bu, kitab rumah tangga. Ibu sudah berapa tahun jadi ibu? Apa tidak berharap jadi ibu nabawi, ibu Qurani? Keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, pedomani, praktekkan di rumah tangga. Jadilah seperti Sayyidah Khadijah, seperti Sayyidah Aisyah. Makanya Pak, kenapa Nabi diperkenankan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa? Karena semua istri Nabi itu miniatur dari karakter perempuan semua di muka bumi.
Di ibu kalau pulang ke rumah, ibu akan temukan di antara ibu pasti akan mirip karakternya dengan salah satu istri Nabi. Pasti itu. Bukan dengan wajahnya, bukan jauh kalau itu. Karakternya. Demi Allah saya katakan, dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi setelah menikah dengan Nabi, Allahu Akbar. Cemburunya pada urusan akhirat. Kalau si fulanah bisa tahajud dengan Nabi, maka saya pun bisa tahajud dengan Nabi. Hitungannya dulu urusan belanja, sekarang bagaimana satu kurma jadi ibadah. Yang paling hebat Sayyidah Khadijah. Itu Nabi punya masalah di luar, begitu nyampe rumah, dibuka pintu rumah, melihat wajah Sayyidah Khadijah saja, itu hilang setengah kegelisahannya. Cuma lihat wajah, gelisah hilang. Bisa nggak ibu begitu tuh? Keluarkan kitab Ustaz, Bu. Ke Imam Ahmad bin Hanbal, keluarkan karakteristik isi Nabi, baca. Masya Allah. Kalau antum sudah bisa seperti itu, pulang dari kantor, Tanah Abang, pulang ke rumah. Banyak masalah di Tanah Abang, begitu nyampe rumah, dibuka istri. Begitu dibuka, terlihat. Nambah masalah. Bisa ya, maka itu lebih baik untuk belajar kembali. Jadi kesimpulannya, awas maulid, awas hati-hati. Kata Syekh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu bukan perkara ibadah, itu adah. Adah, tradisi yang dihadirkan, bukan dalam konteks ibadah. Jadi salah kalau memahami sebagai ibadah. Ini ada yang bertanya apa hukumnya. Sering kali dibahas hukum persoalan ibadah. Masalah adat jangan dinilai dengan ibadah, nggak akan nyambung. Adat itu bukan ibadah. Kalau semua adat dihukumi ibadah, maka semua adat akan ditepikan. Jahiliyah punya adat. Apa di antara adatnya? Ada yang diabadikan, ada yang ditinggalkan. Apa yang diabadikan? Penyebutan nama. Bebas. Ini ya pertanyaan. Nama misalnya, kan pernah dengar Abu Bakar As-Siddiq, Abu Talib, Abu Qasim, pernah dengar? Nah, itu asalnya bukan tradisi Islam, itu tradisi jahiliyah. Jahiliyah punya tradisi memuliakan orang yang baru punya anak pertama. Dimuliakan, maka disebut dengan nama anak pertamanya. Letakkan kalimat bapaknya Abu kepada anak pertama. Pernah dengar namanya Imran? Abdul Manaf? Karena Abu Talib pernah dengar? Abu Talib itu nama aslinya Imran atau Abdul Manaf. Punya anak pertama namanya Talib, maka dikenal dengan Abu Talib. Nabi Muhammad punya anak pertama namanya Al-Qasim, dikenal dengan Abul Qasim. Itu asalnya tradisi jahiliyah. Cuman diabadikan di masa Islam karena punya nilai-nilai kebaikan. Punya nilai kemuliaan di situ untuk menghormati orang punya anak pertama, didoakan supaya baik. Sampai sekarang dipertahankan. Ini bukan cuma yang baik-baik, ada juga abu-abu yang lainnya. Boleh. Jadi bukan berarti antum berhijrah ganti nama. Nama siapa? Saya Abu Husain, Masya Allah. Bukan nama aslinya Asep. Ya. Gak apa-apa Asep, Abu Husain gak apa-apa. Cuman jangan sampai dipahami kalau jadi Abu Husain artinya telah hijrah. Bukan. Yang punya nama Abu pun zaman jahiliyah sudah ada. Itu tradisi dipertahankan karena punya nilai kebaikan. Tapi kalau jelek dibuang, al-adah muhakkamah, tradisi menjadi hukum. Tapi kalau bertentangan dengan syariat tinggalkan. Gak boleh. Apa diantaranya? Tradisi jahiliyah kalau tawaf di Ka'bah, itu tawafnya sambil siul-siul, tepuk tangan, buka pakaian. Dia nggak ada yang punya yang pakai pakaian. Tawafnya dengan tidak berpakaian, siul-siul bertepuk tangan. Tradisi. Begitu datang Islam tinggalkan semua tradisi itu, yang buruk-buruk. Makanya kalau Anda sekarang lihat di sini, kalau ada tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka tinggalkan. Yang tidak bertentangan silahkan. Tidak ada masalah. Sepanjang diisi dengan nilai-nilai kebaikan yang tidak bertentangan dengan nilai syariat. Nah, Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, ini banyak orang salah paham. Baca kitabnya gini, Mafahim yajibu antusahha. Mafahim yajibu antusahha. Halaman 309 sampai 321. Itu pembahasan khusus tentang ini. Dibahas dari mulai dalilnya, hadisnya, ayatnya, sampai dengan referensinya. Ini yang disebutkan di Al-Bukhari, ini di Musannaf Abdul Razak, ini di kitab Abu Daud, ini di An-Nasai, diturunkan semua dalilnya. Semua yang disoal dibahas kemudian oleh beliau. Tapi hal pertama yang sering keliru adalah orang memahami ketika orang mengatakan maulid sebagai ibadah. Bukan, itu ada. Kalau ibadah, maka jatuh pada perkara yang diada-adakan. Kalau diada-adakan masuk kategori bid'ah. Karena ibadah itu punya rukun, punya syarat, punya ketentuan. Maka Anda datang ke sini kemudian ingin mengatakan, saya ingin menghadirkan maulid. Apa yang disebut maulid? Saya ingin melihat bagaimana menghadirkan tentang lahirnya Nabi. Ingin dibahas. Dari pembahasan itu ingin mengenal Nabi. Tujuannya mengenal Nabi, membahas sifat-sifat Nabi, mengamalkan petua Nabi, mengamalkan sunnah Nabi. Itu nggak ada masalah. Sama aja Anda dengan taklim. Apa ada tuntunan Nabi khusus taklim hari Minggu? Taklim khusus hari Ahad subuh? Taklim khusus hari Sabtu?
Kalau cara berpikir Anda segala sesuatu yang tidak ada sebelum menjadi ada itu adalah bid'ah, maka Anda yang taklim hari Ahad subuh itu bid'ah. Taklim yang Sabtu saja itu bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menghususkan hari itu sebagai tempat taklim. Ini jangan salah paham. Kenapa Ustaz Adi datang ke Maulid Nabi? Saya datang itu untuk mengajar, untuk menyampaikan tentang nilai-nilai yang terletak pada makna Maulid, bukan dalam arti untuk menghadirkan ibadah. Jelas sampai sini? Nah, itu yang harus dipahami. Disalah paham kalau ada orang memahami Maulid sebagai ibadah, itu salah paham. Jadi yang dimaksud adalah adat, tergantung adat itu bagaimana kemudian diatasi sebagai perbuatan. Karena hukum fikih terletak pada perbuatan. Fi'lul mukallaf, ingat, bukan pada tasmiyah, bukan pada nama, tapi pada perbuatan. Kalau Anda membuat Maulid tapi melakukan perbuatan yang menyimpang di situ. Misal, maaf ya, Maulid Nabi, atas nama dalam rangka Maulid Nabi kita adakan dangdutan. Wah, lagunya pertama Jatuh Bangun, kedua Cinta Satu Malam. Dosa. Kenapa Anda membawa nama Nabi untuk menghadirkan perbuatan maksiat? Salah. Kumpul-kumpul, yo, atas nama Maulid Nabi kita makan, habiskan ini, habiskan itu. Makruh. Bawa Nabi untuk menghabiskan urusan dunia. Tapi kalau Anda ingin katakan Maulid Nabi seperti Salahuddin Al-Ayyubi, mengenalkan Nabi, membuat orang semangat kembali kenal dengan Nabi. Ayo hadirkan, sampai mereka berani menghadirkan hamasah kekuatan, cinta pada Nabi, sampai akhirnya muncul semangat jihad untuk menaklukkan Palestina yang saat itu dikuasai oleh tentara salibis. Kalau bukan Salahuddin Al-Ayyubi saat itu menghadirkan momentum seperti saat ini, maka mustahil Palestina dikenal seperti sekarang. Mustahil Syiah yang di Mesir itu kemudian runtuh dinasti Fatimiyah. Siapa yang menaklukkan Syiah di Mesir pada saat itu dinasti Fatimiyah? Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana menaklukkannya? Menghidupkan kemudian teman-teman sekalian risalah untuk mencintai Nabi SAW. Karena itu dalam sejarah disebutkan orang pertama yang diantaranya memproklamirkan, menghidupkan tradisi untuk membahas tentang Nabi, Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun di situ ada perbedaan pendapat dalam kalangan sejarah. Jadi kalau Anda tanya apa hukumnya Ustaz Maulid Nabi, bergantung kepada keadaan dan perbuatan yang melekat pada nama itu. Kalau diisi dengan hal-hal yang haram, maka hukumnya haram. Kalau diisi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti ta'lim dan sebagainya, dan tidak dikhususkan hanya karena langkah satu tahun, sehari setahun, tidak. Maulid itu setiap waktu maknanya. Cuman mengambil momentumnya karena waktu itu lebih tepat mengingatkan kita kepada Nabi. Kalau Maulid itu setiap waktu, Maulid setiap waktu, meneladani Nabi bukan cuma di Rabiul Awal, Safar teladani, Muharram teladani, tidak terbatas dengan waktu. Cuma kenapa kita kumpul di hari tepat dengan Rabiul Awal? Karena orang kalau diingatkan tepat pada waktu lahirnya, itu lebih ingat kepada beliau dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Silahkan cek Maulid Watoni hari jadi Indonesia 17 Agustus. Kenapa sering diingatkan 17 Agustus? Panjat Pinang, dan manjat turun lagi, dan manjat turun lagi. Ya. Kenapa diingatkan pada saat itu? Karena momentumnya 17 Agustus bersamaan dengan itu. Tapi ada yang membahasnya setelah 18 Agustus, 19 Agustus. Kenapa? Karena pada saat itu orang sedang bersemangat dengan nilai nasionalismenya. Jadi kalau negara saja dicintai, kenapa Nabi tidak dicintai sallallahu alaihi wasallam? Lihat ya. Abu Lahab gembira dengan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membebaskan budaknya Thuwaibah dengan gembiranya kelahiran Nabi SAW. Ketika dibebaskan, muncul di Al-Bukhari, di Musannaf Abdul Razak. Abu Lahab setiap hari Senin diangkat dari siksa yang biasanya, yang sangat dalam itu, ke level yang lebih rendah daripada itu. Walaupun sakit juga, dahsyat juga, tapi diringankan siksaannya. Kenapa? Karena dia pernah bergembira dengan kelahiran Nabi SAW, kemudian membebaskan budak yang bernama Thuwaibah. Jika seorang kafir yang memusuhi Nabi, menjadi musuh Nabi, ingin membunuh Nabi, tapi pernah gembira dengan kelahiran Nabi membebaskan satu budak, kemudian dimuliakan oleh Allah dengan cara bukan kemuliaan mengangkat derajatnya, tapi meringankan hukumannya. Maka bagaimana dengan seorang muslim beriman, tidak pernah memusuhi Nabi, mencintai Nabi, dan dia menghargai, mencintai kelahiran Nabi dengan cara mempelajari tentang Nabi dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka lebih layak bagi Allah Subhanahu wa taala memuliakannya ketika Allah pernah meringankan siksa Abu Lahab. Paham? Nah, jadi kalau ada yang bertanya apa hukumnya Maulid Nabi, maka bergantung kepada sikap dia dalam menilai dan melakukan perayaan yang dimaksudkan. Kalau dia mengisi dengan yang haram, haram hukumnya. Tapi kalau dia belajar untuk menghadirkan kecintaan pada Nabi, maka tidak ada masalah dan bahkan tidak terbatas dengan waktu-waktu itu.